Meski sudah berhasil dievakuasi, aksi kelompok kriminal bersenjata di Papua perlu mendapat perhatian. Apa saja langkah evakuasi yang dilakukan dan telah dilakukan, dan bagaimana pula pendekatan? Apa saja langkah yang dilakukan terhadap kelompok kriminal bersenjata di Papua? Kita bahas bersama Kombes Ignatius Beni Prabowo, Kabid Humas Polda Papua. Bergabung juga Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Selamat malam Pak Beni, juga Mas Usman. Selamat malam, Pak Beni. Selamat malam. Saya ke Pak Beni dulu. Pak Beni, seperti apa sebenarnya kronologi proses evakuasi para pekerja di Nduga, Papua ini, dan kenapa mereka bisa tertahan di sana? Ya, jadi awal pada hari Sabtu tanggal 4 Februari tahun 2023, di ke-15 orang pekerja pembangunan puskesmas itu mendapatkan intimidasi dari kelompok KKB. Jadi kelompok KKB tersebut menyampaikan kepada mereka bahwa mereka disuruh keluar dari wilayah distrik tersebut. Karena mereka tidak ingin ada pembangunan di distrik Paro. Oke. Nah, setelah itu mereka dibantu, diamankan di salah satu rumah milik seorang pendeta. Nah, informasi yang kemudian masyarakat memberikan informasi kepada Bapak Bupati. Bapak Bupati memberikan informasi kepada Kemenhub, Bapak Kapolres juga, kemudian dilakukan koordinasi untuk upaya-upaya apa yang bisa dilakukan mengevakuasi mereka. Nah, memang upaya awal itu dengan menggunakan pesawat Susi Air tersebut, jadi tidak terlalu mencolok ya. Nah, namun hari Selasa kemarin, nah pesawat yang juga membawa penumpang 5 orang sipil diganggu oleh kelompok KKB dan terjadilah insiden tersebut. Nah, terkait dengan proses evakuasi, hari ini dilakukan evakuasi oleh Satgas Damai Klaten bersama dengan tim gabungan dari TNI Polri menggunakan pesawat helikopter. Memang sempat tertahan karena gangguan cuaca, kabut turun di wilayah distrik Paro, namun kemudian bisa dilanjutkan proses evakuasi dan sore ke-15 pekerja pembangunan puskesmas sudah berhasil dievakuasi ke Timika dan dilakukan pemeriksaan kesehatan di RSUD Timika. Oke. Kalau tadi 15 pekerja, tapi sudah ada 5 warga sipil yang sempat hendak dibawa ke pesawat itu, 5 itu bagian dari 15 orang, Pak Beni, dan bagaimana kondisi pilot saat ini? Apakah sudah diketahui di mana? Tidak. Jadi berbeda untuk 5 warga sipil itu memang warga dari warga Nduga ya. Mereka kembali dari Timika menuju ke Melangi Paro. Nah, untuk kondisi pilot itu sendiri sampai sekarang kami masih melakukan pendalaman terkait dengan kondisi, karena kita butuhkan bukti-bukti yang salah satunya adalah saksi yang bisa menjelaskan kepada kami kepolisian itu penumpang tersebut. Nah, ini yang sekarang lagi dilakukan konsolidasi oleh Satgas Damai Klaten bersama dengan Polres juga dan juga rekan-rekan dari TNI. Juga kami bersama-sama dengan Pemda setempat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk bersama-sama kita mencari tahu di mana keberadaan dari pilot tersebut.
Oke. terkait pilot tersebut diduga disandra. Kami juga belum bisa menyatakan pilot tersebut benar disandra oleh kelompok kriminal bersenjata atau pada saat itu melarikan diri atau juga ditampung di rumah warga di wilayah distrik. Oke, baik. Jadi ditekankan kembali masih belum bisa dipastikan apakah dalam posisi disandra KKB atau menyelamatkan diri atau ditampung di salah satu rumah warga seperti 15 petugas pembangunan puskesmas itu ya. Kalau untuk 5 warga sipilnya saat ini kondisinya bagaimana, Pak? Nah, ini kami juga belum bisa mendapatkan informasi karena memang minimnya jaringan komunikasi yang ada di distrik Paro. Oke, baik. Nah, kalau Mas Usman, Amnesty kan mendorong agar ini diusut tuntas. Seperti apa Mas Usman lihat terulang lagi KKB ini mengancam warga sipil di Papua khususnya? Ya, pertama tentu kita sangat mengecam keras ya serangan terhadap warga sipil siapapun. Dan dalam hal ini kami memintalah agar pilot dan sejumlah orang yang disandra itu dibebaskan dalam keadaan selamat. Kami sendiri masih terus menelusuri termasuk dari sumber-sumber organisasi Papua Merdeka misalnya untuk mendapatkan informasi lebih jauh tentang penyanderaan ini. Dan kami ingin memastikan bahwa pilot dan siapapun yang disandera itu dibebaskan dalam keadaan selamat. Kami minta kepada semua pihak, baik kepada pemerintah, kepada negara, dan juga kepada misalnya BNPB, OPM, untuk menghormati hukum hak asasi manusia, hukum internasional tentang kemanusiaan yang berlaku dalam konflik bersenjata non-internasional. Saya kira penyanderaan ini memang bukan yang pertama yang terjadi di Papua. Kalau benar ini dilakukan oleh misalnya kelompok Egyanus Togea, Egyanus adalah orang yang mungkin di masa kecil juga pernah mengalami katakanlah penyanderaan di Mapenduma. Bisa jadi itu juga berhubungan, tetapi sejauh ini kami masih mencoba untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin untuk memastikan pertama-tama tentu kondisi pilot, kondisi orang yang disandera agar tidak mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan tentu. Tapi sejauh ini belum ada titik terang untuk itu ya, Mas Usman? Kita lihat nanti, yang pasti kita berharap penyanderaan ini tidak berlangsung lama dan pembebasan bisa segera dilakukan dalam keadaan selamat dan dalam keadaan sehat. Kalau boleh digambarkan oleh Pak Beni, sebenarnya kalau kondisi distrik Paro selama ini seperti apa begitu? Daerah yang rawankah dan apakah penjagaan di sana tidak ketat atau seperti apa, Pak? Saya gambarkan terkait dengan situasi di Paro. Memang ini salah satu distrik yang berada di wilayah kabupaten juga. Memang tidak ada pos polisi maupun pos militer yang berada di distrik Paro. Demikian. Dan memang karena apa, Pak? Keterbatasan dari jumlah personil yang ada di Polres Nduga ya, untuk bisa meng-cover seluruh distrik yang ada di wilayah Nduga. Dan memang luas wilayah Papua ini 3 kali luas Pulau Jawa. Itu untuk Papua saja ya, bukan Papua Barat. Jadi saking luasnya wilayah. Kalau untuk di distrik Paro itu untuk ke sana apakah hanya aksesnya satu-satunya lewat pesawat itu, Pak, lewat udara aksesnya atau seperti apa? Ya, sebagian besar distrik yang ada di wilayah yang ada di wilayah Nduga dan juga kabupaten-kabupaten yang lainnya itu harus ditempuh dengan sarana atau transportasi pesawat. Khususnya pesawat-pesawat kecil yang jenis Karavan maupun Pilatus. Iya. Mas Usman lihatnya bagaimana? Tadi dijelaskan kronologinya oleh Pak Beni bahwa awalnya ini ada intimidasi untuk para petugas terkait dengan pembangunan. Nah,
seberapa berisikonya pembangunan di Papua, sementara kan yang ingin dikejar adalah tadi, Pak Kapolri juga bilang untuk kesejahteraan. Jadi mau tidak mau ada pembangunan, tapi dari segi keamanan sering muncul, ini bukan kali pertama, Mas Usman. Ya, saya kira pembangunan dalam tahun-tahun terakhir ini memang mengalami beberapa kali serangan pembangunan fasilitas telekomunikasi, termasuk yang terakhir ini. Nah, ini menunjukkan ada semacam arus bawah yang tidak menerima begitu saja agenda-agenda pembangunan yang ada di Papua, terutama karena proses pengambilan keputusan hanya didominasi oleh keputusan pemerintah pusat. Misalnya tadi disebutkan tentang daerah otonomi baru. Daerah otonomi baru diklaim oleh pemerintah pusat akan memperbaiki layanan kepada masyarakat. Tapi proses pembentukan daerah otonomi baru tidak mendengarkan wakil-wakil masyarakat di Papua, seperti Majelis Rakyat Papua. Padahal Undang-Undang Otsus nomor 21 tahun 2001 misalnya menegaskan bahwa pemekaran wilayah melalui pembentukan daerah otonomi baru dilakukan atas persetujuan MRP. Nah, sayangnya pasal ini justru diubah oleh pemerintah pusat. Jadi hal-hal seperti ini diikuti oleh masyarakat. Masyarakat juga mendapatkan penjelasan dari tokoh-tokoh mereka, baik tokoh adat maupun tokoh perempuan atau misalnya tokoh-tokoh gereja. Dalam hal penyanderaan pilot misalnya, kita lihat betapa penting peranan tokoh masyarakat, dalam hal ini tokoh-tokoh gereja. Jadi saya kira pemerintah perlulah sejenak untuk duduk bersama misal para tokoh di Papua, Dewan Gereja Papua, Majelis Rakyat Papua, Dewan Adat Papua, dan juga Organisasi Pembebasan Rakyat Papua, ULMWP, untuk bisa menurunkan eskalasi ketegangan konflik kekerasan di Papua. Kalau Pak Beni, sekarang di distrik Paro, pasca kejadian, ada penebalan pasukan atau penambahan pasukan ya Pak? Seperti apa? Ya, saat ini, untuk hari ini, memang dari Satgas Damai Karten dan tim gabungan TNI Polri fokus untuk penyelamat evakuasi ke 15 orang pekerja pembangunan puskesmas. Kemudian akan dilanjutkan, kita akan fokus dulu kepada upaya pencarian dan penyelamatan pilot maskapai Susi Air. Terkait untuk adanya personil dari TNI Polri yang mengamankan di distrik Paro, itu akan dibahas lebih lanjut. Oke. Nah, sejauh ini pendekatan terhadap kelompok kriminal bersenjata di Papua seperti apa, Pak Beni? Dan pasca adanya kasus ini, bagaimana tadi menjalin dengan kerjasama dengan tokoh masyarakat? Apalagi kita tahu dalam penyelamatan 15 petugas pembangunan itu kan sangat bergantung pada pendeta, salah satu tokoh masyarakat di sana, agar bisa ditemukan selamat. Ini harapan kita. Ya, benar sekali Mbak, bahwa selama ini kami Polri bersama dengan TNI bersinergi dengan pemerintah daerah dan juga tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh perempuan, dan semua stakeholder yang ingin bersama-sama membangun tanah Papua ini menjadi daerah yang penuh dengan kedamaian. Nah, upaya ini memang tidak mudah untuk bisa menyatukan visi dan misi. Tentunya ada kelompok-kelompok yang berseberangan. Nah, baik itu kelompok yang berafiliasi politik maupun yang melakukan pergerakan bahkan dengan menggunakan senjata. Nah, mereka memang melakukan teror atau intimidasi itu juga kepada masyarakat orang asli Papua juga. Nah, inilah yang menghambat kami untuk bisa bersama-sama dengan masyarakat untuk menggalang mereka, karena mereka sendiri juga menolak untuk mau kembali. Perintah memang ada arahan dari Bapak Kapolda Papua, Irjen Pol Markus Dipakiri, untuk bisa menggalang
kelompok kriminal bersenjata ini yang berada di seluruh wilayah Papua untuk mereka bisa sadar dan mau untuk kembali ke kampungnya dan membangun kampungnya di ya, ini yang menjadi salah satu dari fokus terhadap kelompok tersebut. Tapi kalau untuk kasus ini, apakah tindakan yang diambil tindakan tegas? Ya, saya untuk bisa sampaikan bahwa fokus untuk berikutnya adalah pencarian dan penyelamatan terhadap pilot maskapai Susi Air. Nah, sampai sekarang memang kita terbatas dengan komunikasi yang ada dengan penduduk maupun kelompok tersebut karena minimnya jaringan komunikasi yang ada di distrik Pora. Oke, nah kami akan tampilkan gambar terbaru ini dari yang kami dapatkan soal proses evakuasi para petugas puskesmas di Papua. Boleh diceritakan ini gambarnya Pak Beni? Mohon maaf, saya tidak muncul. Oh, tidak bisa melihat ini dari helikopter yang tadi Pak Beni katakan ya, menggunakan helikopter. Gambar yang saat ini muncul adalah tim gabungan terlihat turun dari helikopter lalu menyelamatkan para warga tadi. Ada kurang lebih 15 orang seperti yang disampaikan untuk ke helikopter. Prosesnya seperti apa? Mereka memang dikumpulkan di satu titik untuk dibawa di helikopter begitu ya Pak ya? Ya, benar sekali. Jadi mereka di satu titik itu kemudian diangkut memang 2 tahap karena tadi yang saya sampaikan ada gangguan cuaca. Cuaca iya. Kita terhenti, mereka transit dulu di Kenyam, ibu kota Kabupaten Duga. Ya. Setelah cuaca mendukung untuk dilakukan evakuasi selanjutnya, maka dilakukan evakuasi selanjutnya sampai semuanya diterbangkan menuju ke Timika. Oh baik. Terakhir Mas Usman, apa yang jadi perhatian dalam proses penyelamatan ini? Kita harapkan masih ada pilot dan warga yang masih dicari tahu bagaimana kondisinya, apakah disandra atau tidak, atau di mana kondisinya. Silakan Mas Usman. Ya, saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Beni tadi. Ada kelompok-kelompok berseberangan yang memang memiliki afiliasi politik tanpa menggunakan senjata, dan juga ada kelompok yang memang memiliki sikap yang berseberangan dan menggunakan perlawanan senjata sebagai strategi mereka. Nah, saya berharap bahwa pembebasan sandera ini dilakukan secara hati-hati dan mengutamakan pendekatan persuasif, berdialog dengan kelompok yang dianggap berseberangan itu. Tentu kalau mereka melakukan tindakan kriminal, baik dengan senjata maupun tidak dengan senjata, jalan keluarnya adalah proses penegakan hukum. Maka kepolisian harus belajar. Kita harapkan keseluruhan hukum secara keseluruhan. Yang pasti kita berharap proses pembebasan itu dilakukan secara betul-betul hati-hati, memanfaatkan tokoh-tokoh yang ada di Papua, tokoh gereja, adat, perempuan, dan juga tokoh-tokoh yang katakanlah berpengaruh secara politik karena tuntutan-tuntutan kemerdekaan. Mungkin dengan pendekatan yang persuasif itu kita bisa memastikan bahwa sandera yang akan dibebaskan kembali dalam keadaan yang selamat dan sehat. Ya, kita harapkan semua kembali dalam keadaan selamat. Terima kasih Kombes Ignatius Beni Prabowo, Kabid Humas Polda Papua. Terima kasih juga Mas Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya, saudara.